Setelah acara tersebut biasanya kami memberikan bonus khusus Bapak Ibu, yaitu gurah mata. Tapi beliau ngomongnya sudah konsumsi obat tetes mata dari rumah sakit, sehingga pada awalnya itu ingin mencoba. Ini alat cuma kayu kok, orang berdiri bisa, kalau nggak seimbang jatuh. Akhirnya dia mencoba. Kebetulan waktu itu dibantu sama istri kami, Mbak Aini. Di tahap pertama jatuh Bapak Ibu, jatuhnya ke belakang nih. Nah kita pegangi, maka tadi kita gunakan penanganan ini Bapak Ibu, supaya kita tidak jatuh, khususnya ibu. Repeat yang kedua dan ketiga ternyata dia sudah seimbang. Berdiri ini sudah bisa 30 biasanya. Mau diginikan, terus level selanjutnya gini Bapak Ibu. Ini menggunakan gini terus gini. Ternyata dia sudah seimbang. Setelah selesai acara, beliau laporan ke kami, mataku kok jadi padam gitu. Jadi insya Allah hanya Allah yang menyembuhkan, kita hanya bisa berikhtiar. Dan setelah itu kita sudah tidak menggunakan kacamata lagi, insya Allah seperti itu sampai saat ini. Nah, kira-kira 30 derajat Pak ya? Kenapa? Ada ikat 30 derajat kira-kira Pak? Iya, ada seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita bisa dibeli di mana? Tiket sendiri. Kita ini pertama Mendarat di bawah mentang-mentang. kita pakai platform digital Bapak Ibu ya. Platform digital pakai Shopee. Wonten namanya Papan SKC. Papan SKC. Papan SKC. Itu ada 3 tipe Bapak Ibu. Tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini bentuknya halus Bapak Ibu. Jadi hanya sekat seperti ini aja. Fungsinya agar tidak sliding. Nah, dibuat seperti ini. Yang tipe kedua, ketiga itu ada motifnya. Jadi sekalian refleksi di kaki. Bagi yang ada keluhan kakinya itu sakit plantar fasciaris, itu pakai itu efektif. Ketimbang menginjak batu, mendingan anda itu di rumah tiap hari, insya Allah Allah memberikan kesembuhan, nggak sampai 1 bulan sakitnya hilang, terutama yang di kulit. Biasanya gini Bapak Ibu, asam urat tinggi itu kan biasanya kenanya di kaki Bapak Ibu ya, betul ya, di tumit atau di pergelangan kaki seperti ini. Insya Allah dengan terapi simultan seperti ini tiap hari, pagi sama malam dapat berkurang. Satu lagi, dipenuhi juga nutrisinya. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada asam uratnya tinggi naik, minum air putihnya yang cukup, terutama air putih hangat, seperti itu. Oke, ada lagi? Pakai minyak katanya. Ustaz bisa minta tolong. Bertahap Bapak ya, yang jelas bertahap. Setidaknya itu merelaksasi posisi tulang spinalnya dulu. Banyak terapi yang bisa dilakukan. Kalau belum berusia 50 tahun ke atas, bisa menggunakan teknik kiropraktik atau ketak pembentulan tulang belakang. Tapi kalau sudah umur 50 tahun ke atas,
ini agak tantangannya agak susah Bapak Ibu, karena kan memang tulang itu semakin tua semakin kaku juga. Jadi bisa cuma bertahap seperti itu. Banyak terapi yang bisa dilakukan. Kalau belum parah sekali, masih bisa gitu, bisa dilakukan dengan teknik bekam. Bekam basah, bekam IM, bekam api bisa. Jadi tulangnya ini dibekam semua dari atas sampai ke bawah dengan pom yang agak besar, dengan tarikan 3 atau 5 tarikan seperti itu. Bisa dilakukan tiap hari, beda dengan ketika kita melakukan bekam basah. Kalau bekam basah kan minimal 2 minggu atau 1 bulan sekali. Tapi kalau bekam PTM itu hanya menarik otot dan memperbaiki tulang yang ada. Itu bisa dilakukan tiap hari. Dan harus dilakukan dengan seorang yang sudah memiliki kompetensi dan ahlinya ya Bapak Ibu ya. Jangan sembarangan untuk itu. Mungkin nanti di bulan Syawal sambil silaturahmi halal bihalal, jika berkenan masjid ini bisa mengadakan kegiatan bekam masal Bapak Ibu semua di bulan April misalnya seperti itu ya, masih ada sawahnya seperti itu. Terus kemudian bisa dilakukan PDB juga untuk tulang belakang. Tapi ini harus sangat berhati-hati Bapak Ibu semua. Selain itu juga bisa digunakan dengan kuku. Tapi sebelumnya dikomunikasikan dulu Bapak dengan dokter. Dia bisa situasinya seperti apa? Oke. Kurang lebihnya seperti itu Bapak ya. Pakai apa? Bisa. Pelan-pelan tapi Bapak. Kalau usianya sudah 60 itu memang harus hati-hati. Bisa balik. Ya boleh. Di foto juga boleh. Di foto dari data itu di Shopee banyak Bapak. Wah iya sudah alhamdulillah. Kayak souvenir, terima souvenir. Oke, tidak ada lagi? Ada pertanyaan lagi dari ibu mungkin? Tidak ada. Gerakannya yang pertama adalah menghadap ke depan. Kedua, level berikutnya kita ke atas. Seperti senam biasa. Tapi rata-rata yang umum harus ke depan. Nah, level berikutnya yang ini. Oke, kalau tidak ada persiapan. Ada Ya. satu lagi. Satu lagi. Misalkan kita kalau misalnya ada jamaah, misalkan ada gangguan lutut ya tadi ya. Cedera lutut. Gangguan lutut, kemudian dia yang bersangkutan duduk misalkan, duduk pakai kursi gitu. Nah itu sebaiknya membedakan tetap seperti itu duduk aja. Apakah dia mulai berlatih supaya lepas kursi? Dan cara latihannya gimana gitu? Sebuah dilema Bapak ya, kalau melihat jamaah kita seperti itu semua ya, tidak semua satu dua. Di satu sisi ada jamaah yang sehat, di satu sisi ada jamaah yang tertatih-tatih dalam melakukan sebuah ibadah, itu terutama di sholat. Saya sangat sedih sekali model seperti itu, tapi insya Allah semua itu bisa dilatih Bapak. Tidak ada yang tidak bisa dilatih. Hanya sekarang ini tergantung kemauan dari jamaahnya untuk bisa menjalankan sholat secara sempurna. Begitu juga dengan para jamaah yang lain memotivasi. Kan jarang sekarang jamaahnya sendiri-sendiri Bapak, sendiri-sendiri. Ada jamaah yang seperti itu, karena nggak kita tanya, ya sudah posisinya beliau lagi sakit,
Kalau di kami nggak seperti itu, Bapak, di masjid-masjid di negara kami semua jamaah adalah saudara. Jadi kalau ada saudara kita sedang dengan seperti itu, kita berikan motivasi untuk lebih semangat bisa sholat. Dan salah satu caranya ya seperti ini. Kalau ada kajian-kajian kesehatan, coba diikuti, coba dikomunikasikan, dikonsultasikan kepada adiknya. Mungkin bisa dicoba dengan terapinya bagaimana. Mungkin bisa dikomunikasikan nanti dengan dokter-dokter ahli tulang misalnya. Di sini ada dokternya di daerah sini. Di daerah Turin 2 ada. Banyak atau sedikit? Ada 2, alhamdulillah. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Dokter umum kan dokter tulang itu gimana? Dokter umum. Nggak masalah. Yang penting bagaimana ilmu yang Allah titipkan, semuanya kan ilmu apa? Semuanya ilmu. Dokter dapat ilmu, bagaimana ilmu tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, terutama untuk membangunkan masjid seperti itu. Oke? Cukup? Kita latihan. Ustaz sama bisa dibantu. Ini sudah apa? Sudah. Oke, insya Allah jadi keberkahan bagi kita semua. Saya mohon ke bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk bisa berdiri. Jumlah ibu ada berapa? 15 pasangan nih, berpasangan. Berpasangan. Boleh gini tadi. Iya, itu aliran darahnya nggak lancar itu. Oke, berdiri berpasangan. Tapi sudah pada kenal semua ya, satu sama lain sudah kenal semua ya. Yang belum ada pasangannya siapa? Ayo kenalan dulu. Oke. Bapak Ibu sekalian, coba kita relax dulu. Bisa jadi pagi hari nanti. Ya, besok subuh jangan ibadah Roma. Kemudian coba kami bisa coba seperti ini Bapak. Satu kali ini, taruh di sini. Oh, ada yang bunyi kertas. Ya, pelan-pelan saja Bapak Ibu. Nah, 1, 2, 3, sampai ya Bu ya. 4, 5. Terus tangan kita ke atas. 1. Kalau nggak bisa lurus berarti ada masalah di sini, bagian shoulder. 1, turun lagi. 2, 3, 4, 5. Oke, gerakan ketiga, tangan kanan ke bahu, tangan kiri kunci, ditekan. 1, 2, jangan ini Bapak ya. 3, 4, 5. Tangannya kemudian dibalik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Tangan kiri tekan di sini, tekan. 1. Ini stretching di bagian sini Bapak. 2,
4, 5. Dibalik tangannya. 1, 2. Lurus Bapak. Bisa lurus. Bisa lurus. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Selesai. Tangan kita ke pinggang. Naikkan kepala kita ke atas. 1, tahan. 2, 3, 4, 5. Turun. Belok ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Belok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Posisi kuda-kuda Bapak. Kuda-kuda. Tangan seperti ini. Naikkan ke atas. Kita gini. 1. Lihat contoh saya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik. Lagi. 1, 2, 3, 4. Naik atas. Nah. Turun. 1, 2, 3, 4. Jangan dianyun Bapak. Ditahan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Rasanya gimana? Garam? Ya, garam didinginkan dulu. Harus dilatih. Insya Allah gini. Nah, yang sering frozen shoulder di sini. Sekarang kita tekan ini agak jauh. Ya, agak jauh. Putar kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil ditengok. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Ngomong di sini udah 5. Balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Namun kalau sudah gosok-gosok kanan kiri sudah. Gosok-gosok ini. Baca bismillah. Kemudian kita taruh di sini. Taruh di sebelahnya. Taruh di sebelahnya lagi. Taruh di sini badan. Lima ya Allah. Terakhir baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, video Bapak usahakan ke depan. Insya Allah tambah mudah nanti. Pecah ya, insya Allah. Rasanya gimana? Santai ya? Segar? Paling enak kajian ini. Ya. Tapi jangan dipaksa.
praktekkan setiap pagi. Yang berpasangan-pasangan. Squad yang berpasangan saya jalan. Berpasangan ada? Pasangan bahu saling. Oke. Saling berpegangan bahu. Ya. Pegangan bahu. Oke, saling berpegangan. Sudah? Sama seperti tadi. Jinjit ke atas. 1, 2, 3, turun ke bawah. Turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas. Ulang lagi. Jinjit. Jinjit 1, 2, 3, turun ke bawah. Oke, satu kali lagi. Boleh ngomong Bapak? Boleh ngomong Ustaz? Naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Kalau mau latihan secara pribadi, bisa Bapak manfaatkan gelombang tembok. Jadi posisinya seperti ini. Terus Bisa pegangin lurus 35 derajat. Terus kemudian karena sudah 50 tahun ke atas, tapi jiwa sudah tahu. Turun bawah pelan-pelan. 1 menit aja. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naik ke atas. Kalau rasa pegal, istirahat dulu. Jangan dipaksa. Oke, Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau ikut lebih detail lagi, besok pagi. Bisa? Baitur Rahmah. Nah, kita ada di sana, awal. Kurang lebihnya gerakannya sama seperti itu. Tapi karena pagi lagi, insya Allah lebih segar dibandingkan di malam hari ini sebagai edukasi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kau pernah disebutkan, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih.